Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna penyampaian SK DPRD Kota Metro tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Metro tahun 2023 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota setempat pada Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam rapat tersebut, Ancelia Hernani Wakil Ketua Komisi 2, ditunjuk untuk membacakan rekomendasi terkait LKPJ Wali Kota tahun 2023. Rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Metro tahun anggaran 2023. 1. Bidang pendapatan. Agar sistem pendapatan daerah dapat diimplementasikan dengan baik, pemerintah daerah harus mensosialisasikan kebijakan menyeluruh terkait pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat dan juga peningkatan sistem pengawasan untuk transparansi. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap pendapatan daerah, pemerintah daerah agar dapat melibatkan penegak hukum. 2. Bidang pendidikan. Pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan pemberian penghargaan kepada siswa-siswi yang berprestasi baik di tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional yang mampu membawa nama baik Kota Metro. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik, pemerintah daerah agar dapat memberikan beasiswa kepada tenaga pendidik dan siswa serta mahasiswa berprestasi. Pembebasan iuran komite sekolah harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus lebih peduli dan dapat menyuarakan kaitan dengan uang kuliah tunggal atau UKT dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Metro maupun pendidikan tinggi secara nasional supaya pendidikan dapat lebih murah. 3. Bidang kesehatan. Merekomendasikan kepada kepala daerah untuk membangun penambahan gedung baru rumah sakit umum di lokasi dinas kesehatan saat ini guna meningkatkan pelayanan poliklinik kesehatan, memperluas lahan parkir, perluasan ruang IGD, ruang rawat inap guna meningkatkan kenyamanan bagi pasien dan keluarga pasien. Pemerintah daerah harus meningkatkan perhatian dengan alokasi anggaran untuk meningkatkan pelayanan, kualitas SDM, tenaga kesehatan, dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit umum Sumber Sari Bantul sebagai syarat pemenuhan persyaratan BPJS, peningkatan kenyamanan bagi pasien, dan untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah harus dapat memperhatikan kembali terkait pemberian THR bagi THR rumah sakit yang menggunakan dana BLUT agar pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah harus segera menyelesaikan aset puskesmas pembantu Yosorejo yang menggunakan lahan bukan milik pemerintah daerah dan belum selesai sampai dengan saat ini. Pemerintah daerah harus meningkatkan pencegahan stunting. 4. Bidang PU dan penataan ruang. Pemerintah daerah harus lebih serius dalam merealisasikan target pembangunan infrastruktur sesuai dengan RPJMD dalam misi peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan indikator tujuan dan indikator sasaran persentase jalan kota dalam kondisi mantap. Juga dalam penanganan menjadi metro jalan mulus harus dievaluasi karena kenyataannya justru mengalami kemunduran. Untuk itu, pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 30% dari APBD untuk penanganannya. Kepala daerah harus lebih serius terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan bukan hanya untuk memenuhi kuantitas, namun jumlah dan panjang jalan yang dibangun
belum sepenuhnya memenuhi kualitas yang baik karena banyak ruas jalan yang baru diperbaiki, akan tetapi sudah rusak kembali dapat menjadi skala prioritas. Pemerintah daerah harus segera mengkoordinasi dengan Balai Besar Provinsi untuk melakukan normalisasi anak-anak sungai yang ada di Kota Metro. Dalam penganggaran, dalam penanganan dan antisipasi banjir harus lebih diprioritaskan untuk lebih ditingkatkan oleh pemerintah daerah mewujudkan program Metro Bebas Banjir. Pemerintah daerah agar mempunyai skala prioritas anggaran yang jelas untuk penanganan banjir dan antisipasi banjir dengan adanya kaitan dengan pembangunan drainase perkotaan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Proses pelayanan di bidang persetujuan pembangunan gedung atau PBG agar lebih ditingkatkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima. Produk perencanaan yang sudah dilaksanakan oleh dinas teknis tetapi belum terrealisasi menjadi pekerjaan fisik harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah. 5. Bidang perhubungan. Pemerintah daerah agar mewujudkan metro terang benderang sebagaimana telah direkomendasikan oleh DPRD tentang kebutuhan kisaran 1.700 titik lampu penerangan jalan umum. Sementara sampai dengan perencanaan tahun 2024 ini hanya akan terrealisasi dengan kisaran 50%. Pemerintah daerah agar meningkatkan perbaikan dan pemeliharaan atau perawatan lampu penerangan yang ada serta lebih tanggap terhadap pengaduan atau keluhan dari warga masyarakat. Agar dalam menentukan titik penerangan jalan umum, pemerintah daerah berpedoman pada Perda tentang pengelolaan penerangan jalan umum, terkhusus kaitannya dengan rencana induk penerangan jalan umum, agar pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dapat meningkatkan pelayanan terkait uji kir. 6. Bidang sosial dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah agar melakukan percepatan pencapaian target penurunan kemiskinan di Kota Metro dan memberikan ketegasan mengenai masyarakat yang masuk dalam 9 kriteria miskin sehingga tidak ada standar ganda dan penerimaan bantuan dapat lebih tepat sasaran. Pemenuhan persyaratan mengenai penerimaan bantuan sosial dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTTKS agar disosialisasikan secara lebih intensif kepada masyarakat untuk menyamakan persepsi melalui berbagai media yang dapat menjangkau masyarakat luas. Terkait pengelolaan Masjid Taqwa sebagai masjid yang dikelola pemerintah Kota Metro agar lebih ditingkatkan lagi ke depannya supaya lebih baik. 7. Bidang lingkungan hidup. Pemerintah daerah agar melakukan penanganan dan pengelolaan sampah dengan baik sampai ke tempat pembuangan akhir sampah Karangrejo serta penerimaan target dan retribusi sampah dapat tercapai. Agar dinas terkait mengupgrade database jumlah masyarakat pelangganan persampahan yang melibatkan seluruh instrumen yang ada sampai dengan tingkat lurah dan pamong. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan seperti penambahan armada sampah. Agar dibuat regulasi yang jelas terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintah daerah Kota Metro. 8. Bidang ketertiban umum. Wali kota agar memperhatikan penegakan peraturan daerah yang ada dengan meningkatkan alokasi anggaran yang mencukupi untuk penegakan perda-perda sehingga perda yang telah ada dapat diimplementasikan dengan efektif. Agar kiranya pemerintah Kota Metro melalui bagian hukum sekretariat daerah dapat lebih memperhatikan kembali peraturan-peraturan daerah yang belum dibuat peraturan wali kotanya. Pemerintah daerah sebelum menegakkan aturan ke eksternal agar menegakkan ke internal berkaitan dengan pemerintah, perda untuk membuat peraturan wali kota agar segera ditindaklanjuti. 9. Urusan perdagangan dan perizinan. Pemerintah daerah agar
agar melakukan langkah strategis terkait permasalahan Metro Mega Mall yang menyangkut kontribusi yang belum dibayarkan untuk cepat terselesaikan. Pemerintah daerah agar lebih tegas terkait pembenahan dan perencanaan shopping center ke depan. Pemerintah daerah agar lebih memaksimalkan pemanfaatan pasar Cendrawasih untuk pemberdayaan UMKM Kota Metro. Terkait pelayanan di mall pelayanan publik, agar wali kota dapat mengkoordinasikan pelaksanaan dinas terkait peningkatan pelayanan untuk lebih meningkatkan lagi kinerja perizinan. 10. Urusan bidang ketahanan pangan dan pertanian. Pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan urusan bidang pertanian seperti jaringan irigasi tersier dan jalan usaha tani. Pemerintah daerah agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban pemerintah daerah terhadap penerapan LP2B untuk lebih berkeadilan dengan pemberian reward atau insentif sebagaimana telah diatur dalam Perda tentang LP2B. 11. Urusan pariwisata. Program-program dalam pengembangan pariwisata di Kota Metro agar dapat seiring sejalan dengan penganggarannya. Pengelolaan pariwisata di Alas Puri Bantul, Sapi Kurang, dan kawasan wisata lainnya harus lebih ditingkatkan. 12. Urusan kepegawaian. Kepala daerah agar memperhatikan penempatan pejabat dalam proses rolling dan pengisian kekosongan beberapa jabatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan untuk menghindarkan praktek nepotisme dan menempatkan SDM sesuai dengan keahliannya sehingga kinerjanya yang diharapkan dapat lebih maksimal. Pemerintah daerah agar menempatkan ASN yang berkualitas di kelurahan dan kecamatan dan dapat memahami tupoksinya sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. Terkait dengan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, agar kiranya kepala daerah dapat memprioritaskan tenaga kesehatan dan tenaga didik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, Ketua ditandatangani Tondi Muammar Kadafi Nasution. Sekian. Telah berakhirnya rangkaian acara penyampaian surat keputusan DPRD Kota Metro tentang rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2023 tadi. Maka dengan demikian acara rapat paripurna DPRD Kota Metro telah kita selesaikan. Liputan Tiras TV Kota Metro, Ari Setiawan.